Konon, di antara dua tarikan napas manusia, tersembunyi rahasia yang hanya sedikit orang mampu menyadarinya. Para leluhur menyebutnya sebagai gerbang energi, titik di mana tubuh, jiwa, dan semesta saling terhubung. Ketika seseorang mampu menyentuh kesadaran di antara dua napas itu, ia tak hanya hidup, tapi bergetar seirama dengan kekuatan alam semesta. Banyak yang menyebutnya keberuntungan, padahal yang sebenarnya terjadi bukan keberuntungan yang menghampiri manusia, tetapi manusialah yang selaras dengan arus keberuntungan itu. Ia tidak datang secara tiba-tiba, melainkan ditarik oleh frekuensi yang terpancar dari dalam diri. Dan rahasia untuk menarik frekuensi itu tersembunyi dalam napasmu sendiri. Sejak dahulu para resi guru, yogi, dan sufi memahami bahwa napas bukan sekadar udara yang masuk dan keluar. Ia adalah getaran kuantum, bahasa halus antara manusia dan energi ilahi. Setiap tarikan yang disadari dengan penuh kesadaran membuka simpul-simpul energi yang selama ini terkunci. Setiap hembusan yang dilepaskan dengan tenang meluruhkan penghalang yang menutup jalan keberuntungan. Inilah yang disebut pernapasan kuantum, sebuah cara kuno yang kini mulai dijelaskan oleh sains modern. Ilmu untuk membuka jalur energi bukan agar kamu mendapatkan keberuntungan dari luar, tetapi agar kamu selaras dengan keberuntungan yang memang sudah menjadi bagian dari dirimu sejak awal diciptakan. Kenapa keberuntungan itu penting dalam kehidupan? Karena di dunia ini, tidak semua bisa dijelaskan hanya dengan kerja keras dan logika. Ada kalanya seseorang yang biasa-biasa saja bisa mendapat kesempatan luar biasa, sementara yang sudah berjuang mati-matian justru terhenti di tengah jalan. Di titik itulah manusia mulai menyadari ada sesuatu yang tak terlihat ikut bermain, sesuatu yang kita sebut energi keberuntungan. Namun, keberuntungan bukanlah hadiah acak dari semesta. Ia seperti gelombang frekuensi yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa-jiwa tertentu. Dan cara untuk menyesuaikan diri dengan frekuensi itu ada dalam napasmu sendiri. Bayangkan tubuhmu seperti sebuah medan energi yang terus bergetar. Setiap pikiran, setiap emosi, bahkan setiap tarikan napas menciptakan gelombang yang memengaruhi realitas di sekitarmu. Inilah dasar dari apa yang disebut sebagai energi kuantum spiritual. Keyakinan bahwa kesadaran manusia mampu memengaruhi arah energi kehidupan. Namun kebanyakan orang hidup terburu-buru, bernapas dangkal, dan tak pernah benar-benar sadar bahwa napas merekalah yang menentukan kualitas energi dalam tubuhnya. Padahal napas adalah bahasa paling tua antara manusia dan semesta. Dalam setiap tradisi kuno, entah itu dari India, Tiongkok, Mesir hingga Nusantara, napas selalu dianggap sebagai hembusan kehidupan yang membawa kekuatan gaib dari sumber ilahi. Pernapasan kuantum bukan sekadar latihan mengatur oksigen. Ia adalah teknik kesadaran, di mana seseorang belajar mengontrol ritme napas agar sinkron dengan frekuensi energi kosmik. Ketika kamu bernapas dengan penuh kesadaran, gelombang otak, detak jantung, dan getaran energi halus dalam tubuhmu mulai menyatu dalam irama tertentu. Di momen inilah, jalur energi yang disebut nadi atau meridian mulai terbuka dan arus keberuntungan, yang sejatinya hanyalah keseimbangan energi semesta, mengalir masuk dengan bebas. Para guru kuno percaya, keberuntungan bukan soal nasib, tapi resonansi. Orang yang sering bernapas dengan kesadaran tenang, tubuhnya memancarkan getaran yang selaras dengan energi positif alam semesta. Sebaliknya, mereka yang terjebak dalam kecemasan dan amarah, napasnya terputus-putus, getarannya kacau, dan otomatis menjauhkan dirinya dari peluang baik. Inilah inti dari pernapasan kuantum, mengubah napas biasa menjadi jembatan antara dimensi fisik dan energi. Bukan hanya untuk menenangkan pikiran, tapi untuk menyetel ulang frekuensi keberuntungan dalam hidupmu. Untuk membuka energi keberuntungan, kamu tidak perlu mantra, jimat, atau ritual panjang. Yang kamu butuhkan hanyalah kesadaran saat bernapas. Karena sesungguhnya, napas yang kamu abaikan setiap hari, itulah pintu menuju kekuatan terbesar dalam dirimu. Caranya sederhana,
tapi tidak bisa dilakukan dengan pikiran yang tergesa. Pertama, duduklah dengan tenang. Biarkan tubuhmu rileks tanpa menahan apapun. Tutup mata dan arahkan perhatianmu pada tarikan napas pertama. Rasakan udara yang masuk melalui hidungmu, seolah-olah kamu sedang menarik energi kehidupan dari pusat semesta. Tahan sejenak di dada, bukan untuk menahan oksigen, tetapi untuk menyadari kehadiran energi yang baru saja masuk. Lalu hembuskan perlahan. Bayangkan setiap hembusan itu melepaskan sisa-sisa energi berat dalam tubuhmu. Ketakutan, kecemasan, dan segala bentuk penghalang keberuntungan. Lakukan ini dengan ritme lembut. Tarik selama 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 6 detik. Inilah ritme dasar dari pernapasan kuantum. Namun rahasianya bukan di hitungannya, melainkan di perhatianmu. Saat kamu benar-benar sadar dengan napasmu, kamu sedang menyatukan pikiran, tubuh, dan jiwa dalam satu frekuensi. Dan di momen itulah getaran energi kuantum mulai aktif. Para guru kuno menyebut, ketika seseorang bernapas dengan kesadaran penuh selama 7 menit tanpa gangguan pikiran, ia akan memasuki zona diam. Di sanalah kesadaran tubuh lenyap dan energi halus mulai berputar di sekitar pusat energi keberuntungan dan penciptaan. Jika kamu melakukannya dengan hati tenang dan niat yang bersih, maka frekuensi keberuntungan akan terbuka dengan sendirinya. Lakukan latihan ini setiap pagi sebelum matahari terbit atau malam sebelum tidur. Itu adalah 2 waktu di mana energi bumi sedang dalam transisi, lembut, netral, dan paling mudah diselaraskan dengan energi manusia. Jika kamu melakukannya dengan rutin, kamu akan mulai merasakan perubahan halus. Tidur lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan entah bagaimana, keberuntungan mulai muncul tanpa kamu cari. Bukan karena kamu menjadi orang beruntung, tetapi karena kamu akhirnya hidup di dalam frekuensi keberuntungan itu sendiri. Karena sejatinya, semesta bukan memilih siapa yang beruntung. Semesta hanya merespons siapa yang selaras. Dan selaras itu hanya bisa dicapai oleh mereka yang mampu mendengar napasnya sendiri. Bukan sekadar menghirup udara, tapi memahami pesan di balik setiap tarikan dan hembusannya. Banyak yang mengira pembahasan tentang energi dan keberuntungan hanyalah mitos spiritual. Padahal jika dilihat dari sudut pandang sains modern, terutama fisika kuantum dan neuroscience, apa yang disebut energi spiritual sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Tubuh manusia bukan sekadar daging dan tulang. Ia adalah sistem bioelektrik yang memancarkan frekuensi getaran. Setiap detak jantung, setiap impuls saraf, dan setiap hembusan napas menghasilkan medan elektromagnetik yang bisa diukur. Ketika seseorang bernapas dengan tenang dan ritmis, pola gelombang otaknya berubah. Dari gelombang beta yang tegang menjadi gelombang alfa dan theta yang damai. Dan di momen inilah, tubuh mulai memancarkan frekuensi koheren yang lebih stabil. Dalam istilah fisika kuantum, keadaan koheren ini menciptakan sinkronisasi antara pengamat, diri kita, dan realitas, lingkungan di luar diri. Itulah sebabnya ketika pikiran tenang dan napas selaras, hal-hal baik terasa lebih mudah datang. Bukan karena dunia berubah, tapi karena persepsimu terhadap energi dunia berubah. Kamu menjadi lebih peka menangkap peluang, lebih mudah membaca tanda-tanda semesta, dan otakmu memproses keputusan dengan lebih intuitif. Jadi, kalau dulu para guru kuno bilang napas bisa membuka jalan keberuntungan, kini sains mulai membuktikan caranya. Karena setiap napas sadar bukan hanya mengubah energi spiritualmu, tetapi juga menata ulang gelombang otak, hormon, dan elektromagnetik tubuhmu agar selaras dengan energi kehidupan itu sendiri. Banyak orang mencari keberuntungan keluar, pada simbol, benda, bahkan manusia lain. Padahal yang mereka cari sebenarnya sudah bersemayam di dalam dada mereka sendiri, di antara 2 napas yang sering mereka abaikan. Pernapasan kuantum bukan sekadar teknik, tapi cara untuk menyelaraskan diri dengan alam semesta. Ingat, setiap napas adalah doa, dan napas yang disadari adalah magnet bagi keberuntungan itu sendiri.